Jalan-jalan pakai tronton. Jangan lupa ke Vanuatu. Penonton, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya jangan lupa subscribe, like, dan komen ya teman-teman. Perkenalkan, kita dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang analisis studi kasus hubungan dagang Indonesia dengan negara ASEAN, yaitu Vietnam. Sebelum masuk ke analisis ini, alhamdulillah kita perkenalkan dulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sarah Hafiz. Saya Lisa Cicahyani. Saya Sinta Anastasia. Saya Rizky Aulianisa. Saya Naya Laki Lordiawan. Saya Muhammad Faris Rafi. Oke, langsung aja kita ke materi kita. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Halo teman-teman semua. Walaupun udah siang ya, tapi ya respon dikit apa? Oke, terima kasih atas responnya. Jadi aku di sini mau ngebahas tentang bab 1, tepatnya pendahuluan. Nah, di bab 1 ini tuh ada latar belakang pentingnya kerjasama ekonomi regional ASEAN. Nah, kita tahu bahwa kawasan Asia Tenggara terus menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang kuat, teman-teman. Bahkan di tengah tantangan global seperti proteksionisme, terus ada juga gangguan pasar pasok. Nah, salah satu cara agar pertumbuhan ini tuh tetap terjaga adalah dengan adanya jauh kerjasama ekonomi regional yang seperti yang dilakukan oleh ASEAN. Nah, dalam integrasi ini, negara-negara anggota itu bisa saling memperkuat ekonomi mereka, teman-teman. Nah, Indonesia sendiri itu punya peranan penting di sini karena kita itu merupakan negara yang dimana termasuk salah satu ekonomi terbesar di Asia Tenggara. Terus juga kita itu kan pasti harus ada mitra dagang kita ya. Nah, seperti yang di judul, kita itu punya mitra dagang dengan negara Vietnam. Tapi sejak reformasi ekonomi mereka yang dikenal dengan Doi Noi, negara Vietnam itu tumbuh cepat dengan pusat manufakturnya, terutama di sektor elektronik, terus juga ada tekstil dan juga ada dari industri otomotif. Nah, perjanjian ada juga kayak perjanjian seperti AFTA dan juga RCEP juga turut memperkuat kemitraan antara Indonesia dan Vietnam. Nah, yang kedua itu adalah posisi strategis Indonesia dalam pertandingan mitra ASEAN. Nah, teman-teman, benar banget. Jadi Indonesia itu punya posisi strategis nih. Pertama, karena kita adalah salah satu dari pendiri ASEAN. Dan kedua, karena kita itu juga ekonomi terbesar, terutama di kawasan ASEAN. Nah, selain dari posisi kita yang strategis, juga ada peranan kita. Peranannya itu ada dua. Yang pertama adalah sebagai pasar besar kawasan ASEAN. Yang kedua adalah pemasok utama barang baku energi dan manufakturing. Nah, hubungan dagang dengan Vietnam ini sebenarnya itu mencerminkan dua peranan ini, teman-teman. Jadi mereka itu pastinya kita itu kayak ada ketergantungan, lebih tepatnya kayak saling melengkapi. Jadi mereka butuh produk kita dan kita juga butuh produk mereka. Jadi dengan adanya sistem saling melengkapi seperti ini, kita itu kayak bisa dibilang ini tuh menjadi salah satu yang penting banget karena berfungsi sebagai menjaga ketahanan ekonomi di wilayah ASEAN. Nah, yang berikutnya adalah rumusan masalahnya itu apa sih? Jadi dalam pembahasan ini tuh ada beberapa rumusan masalahnya. Yang pertama, bagaimana sih perkembangan posisi Vietnam sebagai kompetitor dan mitra dagang Indonesia? Yang kedua, apa saja penggunaan perkembangan dan bentuk kerjasama investasi antara Indonesia dan Vietnam? Selanjutnya ada bagaimana bentuk dan dampak kerjasama di sektor tekstil dan agribisnis. Dan yang terakhir, apa dampak RCEP dan strategi Indonesia dalam menghadapi persaingan regional. Nah, selanjutnya adalah tujuan penulisan ini itu apa? Nah, yang pertama adalah menganalisis posisi Vietnam sebagai mitra sekaligus kompetitor dagang Indonesia. Berikutnya adalah mengidentifikasi komoditas utama apa nih dan pola investasi Indonesia Vietnam. Lalu berikutnya adalah mengkaji kerjasama di sektor tekstil dan agribisnis. Dan yang terakhir adalah mengevaluasi dampak RCEP dan strategi Indonesia dalam meningkatkan daya saing di ASEAN. Oke, berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya.
jurusan. Yang pertama ada jenis yaitu deskriptif dan analitis. Kita dapat sumber data itu dari ASEAN Stats, BPS, Kementerian Perdagangan RI, dan juga dokumen perjanjian regional seperti A3 dan RCEP. Terus ada analisis. Yang pertama dari data ekspor impor Indonesia dengan Vietnam, dan juga ada komoditas dominan, dan juga ada kebijakan perdagangan kawasan. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang bab 2 tinjauan pustaka. Jadi dibagi menjadi 3, itu pertama ada teori perdagangan internasional dan integrasi regional. Jadi dalam perdagangan internasional ada yang namanya teori keunggulan komparatif. Intinya negara yang lebih untung kalau fokus jual barang yang paling efisien dia produksi. Nah, contohnya Indonesia jago di batu bara, sementara Vietnam unggul di elektronik. Nah, dari situlah muncul kerjasama dagang. Ditambah lagi adanya ASEAN dan program AEC bikin perdagangan semakin lancar karena banyak penempatan tarif yang dihapus. Jadi Indonesia dan Vietnam bisa saling jual beli barang dengan lebih mudah dan bebas. Yang kedua adalah konsep mitra dagang utama dan indikatornya. Mitra dagang utama itu gampangnya negara yang paling sering dan paling besar nilai perdagangannya yang sama kita. Kayak Vietnam, sekarang jadi salah satu mitra penting Indonesia di ASEAN. Indonesia kirim bahan mentah kayak batu bara atau kimia, sedangkan Vietnam kirim barang jadi seperti elektronik atau tekstil. Walaupun kadang bersaing di beberapa sektor, sebenarnya hubungan dalam saling melengkapi dan saling butuh, terutama buat rantai pasok di kawasan Asia Tenggara. Yang ketiga ada peran FTA ASEAN dalam mendorong hubungan dagang. Nah, biar perdagangan semakin lancar, ASEAN bikin perjanjian bebas dagang seperti AFTA dan A3. Ini bantu banget karena tarif impor jadi lebih murah, proses kirim barang antar negara juga agak ribet. Terus sejak 2022 ada juga RCEP, kerjasama yang lebih luas lagi karena melibatkan negara besar kayak Cina, Jepang, dan lainnya. Jadi kerjasama ini bikin dagangan antar dua negara semakin kuat, bukan cuma ASEAN, namun secara global. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Lanjut kita di bab 3 mengenai kerangka hubungan dagang Indonesia. Pertama ada kenaikan posisi Vietnam sebagai kompetitor dan mitra dagang. Nah, jadi sejak reformasi ekonomi Doi Moi, negara Vietnam ini berkembang pesat banget, nggak main-main. Vietnam hingga menjadi salah satu pusat manufaktur terbesar di Indonesia. Jika dilihat dari datanya, nilai perdagangan Indonesia Vietnam naik drastis dari 8,1 miliar USD di tahun 2020 naik menjadi 16 miliar USD di tahun 2024. Ini bukti bahwa hubungan dagang Vietnam ini semakin erat. Tapi di sisi lain ternyata Vietnam juga bisa jadi saingan berat dalam menarik investasi. Kenapa? Karena mereka punya kebijakan fiskal yang stabil, infrastruktur yang makin canggih, dan mereka juga investasi besar-besaran di pendidikan dan pelatihan tenaga kerja. Jadi bukan cuma hanya sekedar jadi lancar dagang, tapi juga jadi kompetitor serius bagi Indonesia. Lanjut ada komoditas perdagangan dan investasi. Nah, ternyata hubungan dagang kedua negara ini saling melengkapi. Dari sisi Vietnam, mereka mengekspor ke Indonesia barang-barang seperti elektronik, mesin, beras, dan tekstil. Sementara di Indonesia, kita ekspor batu bara, logam dasar, kendaraan, dan komponen lainnya ke Vietnam. Di bidang investasi juga nggak kalah menarik karena ada kerjasama yang makin kuat, terutama di sektor-sektor modern seperti kendaraan listrik, agribisnis, industri kimia, dan pengembangan makanan. Ini menunjukkan bahwa hubungan Indonesia-Vietnam udah naik level banget, bukan cuma jadi jual beli biasa, tapi udah membangun rantai pasok industri yang saling terhubung dan menguntungkan. Lanjut, yang ketiga mengenai kerjasama dalam industri tekstil dan agribisnis. Indonesia dan Vietnam ternyata punya hubungan erat banget dalam dua sektor ini, teman-teman. Misalnya, Indonesia itu banyak banget menyuplai bahan baku seperti minyak sawit, bahan kimia, dan hasil pertanian. Sementara Vietnam, mereka ekspor ke kita barang-barang yang pengajarnya tahu dan kayak pakaian tekstil, makanan olahan, juga produk-produk elektronik. Yang bikin keren adalah kerjasama ini diperkuat lewat nota kesepahaman atau MOU di sektor perikanan.
Jadi nggak cuma di dagangan, jadi nggak cuma kerjasama di perdagangan aja, tapi Indonesia Vietnam juga melakukan riset bareng teman-teman. Nah ini tuh penting banget buat mendorong produktivitas dan mendukung target pembangunan berkelanjutan, khususnya di sektor industri pertanian. Oke, selanjutnya bakal dilanjut sama Nis. Nah, selanjutnya ada dampak RCEP dan strategi Indonesia. Keikutsertaan Indonesia dan Vietnam dalam RCEP itu terjalin sejak 2022, memberikan kemenangan besar seperti penghapusan tarif sebesar 92% produk dan penyederhanaan prosedur kepabeanan. Namun tantangan muncul karena Vietnam juga tergabung dalam CPTPP dan EVFTA yang memberi akses dagang lebih luas. Oleh karena itu, Indonesia perlu memperkuat strategi ekspornya, antara lain dengan diversifikasi produk, peningkatan kualitas, promosi investasi, dan juga pemberdayaan UMKM. Dukungan pada pengembangan SDM dan diplomasi ekonomi juga menjadi kunci agar Indonesia tetap kompetitif di tengah dinamika regional. Selanjutnya ada beberapa analisis perbandingan. Analisis perbandingan volume perdagangan komoditas utama dan arah surplus atau defisit. Vietnam kini menjadi mitra dagang Indonesia yang tumbuh paling cepat di ASEAN dengan nilai perdagangan mencapai kurang lebih 13 miliar USD 2023, hampir 2 kali lipat dari 5 tahun sebelumnya. Struktur perdagangan saling melengkapi. Ekspor FT ke Vietnam, batu bara, kimia, karet, makanan olahan, impor dari Vietnam, elektronik, tekstil, mesin industri. Arah neraca perdagangan Indonesia surplus, terutama karena ekspor batu bara. Dibandingkan Malaysia seimbang, Thailand defisit karena impor otomotif. Hubungan dagang dengan Vietnam saling isi dan cenderung menguntungkan jangka panjang bagi Indonesia. Tingkat ketergantungan Indonesia terhadap masing-masing mitra. Secara historis, Indonesia lebih bergantung pada Malaysia dan Thailand. Namun Vietnam kini menunjukkan tren stabil dan struktural dalam hubungan dagang. Sebagai sumber impor, elektronik, tekstil, barang bernilai tambah. Sebagai tujuan ekspor, bahan mentah dan bahan baku industri batu bara dan logam. Vietnam unggul karena konsisten di rantai pasok global. Hubungan Indonesia dan Vietnam mulai bergerak ke arah integrasi industri, bukan sekedar perdagangan. Potensi penguatan rantai pasok regional. Indonesia dan Vietnam memiliki potensi besar untuk memperkuat rantai pasok regional ASEAN. Indonesia dapat memasok energi melalui ekspor batu bara, sedangkan Vietnam menyediakan produk bernilai tambah yang dibutuhkan untuk konsumsi maupun ekspor ulang oleh Indonesia. Kolaborasi ini semakin potensial melalui kerjasama dalam kerangka SCEP serta pengembangan inovasi digital seperti e-commerce dan logistik antar UMKM. Dalam konteks ini, Vietnam tidak hanya sebagai mitra dagang biasa, tapi juga simpul penting dalam jaringan produksi kawasan. Nah, yang keempat ada identifikasi mitra dagang yang paling prospektif. Dari segi pertumbuhan, perdagangan, struktur ekonomi, dan integrasi global, Vietnam termasuk mitra dagang yang sangat prospektif bagi Indonesia. Meskipun volume perdagangannya belum sebesar Malaysia atau juga Thailand, komitmen Vietnam terhadap liberalisasi melalui RCEP dan CPTPP menunjukkan peluang besar untuk kolaborasi jangka panjang. Nah, namun persaingan di sektor tekstil dan juga agribisnis tetap perlu diwaspadai. Karena itu, strategi Indonesia memang harus difokuskan pada penciptaan nilai tambah bersama, peningkatan investasi, dan juga kolaborasi industri di sektor-sektor prioritas teman-teman. Ini yang terakhir, ini bab 5, yaitu kesimpulan dan juga rekomendasi. Nah, jadi kesimpulan utamanya itu hubungan dagang Indonesia dengan 6 negara ASEAN. Jadi dalam 10 tahun terakhir, hubungan dagang antara Indonesia dan Vietnam itu berkembang sangat pesat. Nilai perdagangannya terus meningkat dan saat ini Vietnam menjadi salah satu mitra dagang paling strategis Indonesia di ASEAN. Nah, Indonesia ini mencatat surplus terhadap Vietnam, terutama untuk komoditas
sekaligus sebagai partner dalam rantai pasar kawasannya. Terus yang kedua ini ada strategi Indonesia dalam memperkuat kerjasama intra-ASEAN. Jadi untuk memperkuat kerjasama dagang di Indonesia ini perlu pendekatan yang lebih aktif dan juga strategis, khususnya di sektor energi dan bahan baku, tekstil dan juga logistik serta teknologi digital dan e-commerce. Selain itu penting juga untuk melibatkan pelaku UKM dan industri padat karya agar manfaat kolaborasi ini bisa dirasakan secara nyata, termasuk oleh pelaku usaha kecil dan menengah. Nah, yang terakhir ini ada rekomendasi kebijakan. Nah, untuk pemerintah itu yang pertama untuk memperkuat diplomasi ekonomi baik secara bilateral dan juga multilateral. Yang kedua itu kurangi hambatan non-tarif. Yang ketiga sediakan insentif dan juga promosi dagang COVID. Nah, yang terakhir ini ada sinkronisasi standar teknis antar negara. Nah, untuk pelaku usaha yang pertama itu pahami dulu pasar dagang itu seperti apa. Jadi pahami konsumennya dan juga regulasi di negara tersebut. Nah, terus yang kedua ada tingkatkan kualitas dan nilai tambah ekspor. Yang ketiga ini bangun kemitraan lokal di Vietnam untuk perluas pasar. Nah, yang terakhir ini ada arah penelitian lanjutan. Selanjutnya itu bisa fokus pada dampak spesifik kebijakan NCMP pada sektor industri. Yang kedua studi kasus pelaku usaha Indonesia yang sukses ekspansi ke Vietnam. Dan yang terakhir ini adalah kajian mikro berbasis perusahaan dan rekomendasi kebijakan perdagangan yang lebih tajam. Oke teman-teman gitu aja. Sekian analisis dari kelompok kami. Burung pelikan, burung cendrawasih. Cukup sekian.